Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Irmawati. Hari ini saya membuat video ini untuk melengkapi tugas tuton kedua saya. Mari kita bahas sesuai apa yang diminta oleh tutor. Pertama, mari kita lihat bagaimana filsafat ilmu itu mengawasi dan juga memperkuat 3 elemen penting dalam ilmu pendidikan. Tentang eksistensi, kemudian tentang keilmiahan, dan juga tentang nilai-nilai. Kalau kita cermati bahwa filsafat ilmu berfungsi sebagai penjaga gerbang akademik. Ia memperkuat eksistensi pendidikan dengan menegaskan bahwa pendidikan adalah disiplin ilmu mandiri, bukan sekedar keterampilan teknis atau tradisi tanpa dasar. Nah, selanjutnya, filsafat itu menguji keilmiahan pendidikan. Ia mengawasi metode penelitian, kemudian teori belajar, dan juga pendekatan pedagogi yang dilakukan agar selalu berbasis bukti yang valid, bukan sekedar asumsi belaka. Terakhir, bahwa filsafat ilmu itu mengawal nilai-nilai. Ia memastikan bahwa ilmu itu benar-benar tidak bebas nilai, melainkan syarat akan tanggung jawab etis yang memanusiakan manusia dan membangun karakter luhur peserta didik. Lalu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Jawabannya ada pada 3 dimensi utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya yang pernah saya buat. Nah, tentang ontologi ini yang pertama. Nah, ontologi itu fungsinya untuk menanyakan siapa sebenarnya hakikat peserta didik itu, apa hakikat dari proses belajar itu. Lalu, ontologi. Ulangi. Lalu, epistemologi. Epistemologi ini membedah bagaimana cara mendapatkan ilmu tersebut. Di sini kita membedah metode pembelajaran, kurikulum, dan bagaimana pengetahuan ditransfer serta dikonstruksi secara logis di dalam kelas. Yang ketiga tentang aksiologi. Aksiologi itu membedah bagaimana ilmu itu digunakan. Ini berbicara tentang orientasi nilai, tentang etika, kemudian juga dampak nyata pembelajaran bagi kehidupan sosial dan kelestarian lingkungan. Lalu selanjutnya, nih yang harus kita bahas. Lantas bagaimana contoh nyata penerapan filsafat ilmu ini dalam praktik pendidikan sehari-hari? Mari kita lihat pada aspek kebijakan kurikulum dan pendekatan pedagogi. Dalam ranah kurikulum, pergeseran menuju pembelajaran berbasis kompetensi atau esensial seperti kurikulum merdeka adalah buah dari analisis epistemologi dan juga aksiologi. Kita sadar bahwa menghafal kita tidak lagi relevan seperti di era digital, seperti saya saat ini juga. Untuk menghafalkan materi itu sudah kecanduan dengan gadget. Jadi dalam mindset saya itu kalau menghafalkan agak susah gitu. Jadi lebih baik kalau butuh nanti browsing. Padahal zaman dulu kita dituntut untuk menghafalkan apapun atau materi apapun yang diberikan kepada kita. Lalu, dalam proses pembelajaran penerapannya terlihat jelas ketika sekolah fokus pada pendekatan pedagogi deep learning. Nah, di sini guru tidak lagi sekedar menceramahi siswa, melainkan berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa berkolaborasi, bernalar kritis, dan juga memecahkan masalah dunia nyata. Kalau dulu mungkin saat saya masih sekolah SD, guru itu masih banyak ceramahnya. Masih banyak mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah. Jadi siswa itu hanyalah pendengar setia. Sedangkan guru adalah penceramah yang sangat handal begitu. Namun saat ini seorang guru sudah dituntut untuk menjadi fasilitator. Jadi bukan lagi sebagai penceramah satu-satunya di dalam kelas itu, melainkan guru dituntut untuk memancing bagaimana anak-anak bisa bernalar kritis, bisa menggunakan pikirannya, dan bisa mengajukan pendapat. Kalau mungkin dulu anak-anak lebih diam ketika pembelajaran, saat ini sudah difokuskan untuk anak-anak itu lebih aktif, lebih tanggap dengan apa materi yang disampaikan. Lalu, sebagai contoh konkret nih, siswa tidak hanya menghafalkan teori tentang ekosistem, melainkan langsung merancang proyek nyata untuk mengolah sampah organik di sekolah mereka. Proses merancang proyek ini adalah implementasi nyata dari epistemologi, yaitu cara belajar melalui aksi.
Sedangkan hasilnya menjadi aksiologi, yaitu nilai kemanfaatan yang nyata untuk pelestarian lingkungan. Kalau dulu di sekolah saya, guru itu menjelaskan, nanti anak-anak mengerjakan. Seperti itu terus. Tapi untuk saat ini guru dituntut untuk memancing anak-anak berkreasi. Misal seperti tadi, tentang ekosistem. Kita sebagai guru bisa memancing anak-anak untuk berkreasi, membuat sebuah karya menggunakan styrofoam itu. Kemudian di sini tentang ekosistem gitu. Itu yang dulu pernah saya praktekkan di sekolah saya. Lalu untuk kesimpulannya bahwa filsafat ilmu dan ilmu pendidikan itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Filsafat itu memberikan arah, dasar ilmu, dan juga panduan, sementara pendidikan itu mewujudkan menjadi aksi nyata yang berdampak. Menjadi pendidik yang memahami filsafat ilmu berarti menjadi pendidik yang sadar akan arah, metode, dan tujuan luhur dari setiap ilmu yang diajarkan. Sekian dari saya, banyak salahnya, banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.